Mitos Sandikala dan Wewe Gombel itu memang mitos itu ada banyak berkaitan di Pulau Jawa. Bahkan anak-anak kita ketika kita kecil dulu oleh orang tua kita dilarang untuk berada di luar rumah ketika maghrib. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Pikir Topik di Rumah Gudang Misteri. Kali ini gue akan menceritakan tentang mitos Sandikala dan Wewe Gombel. Itu memang mitos itu ada banyak berkaitan di Pulau Jawa. Bahkan anak-anak kita ketika kita kecil dulu oleh orang tua kita dilarang untuk berada di luar rumah ketika maghrib. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai narasumber lagi anjing. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Oke, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Mitos Sandikala adalah sebuah kepercayaan yang sangat kuat di kalangan masyarakat Jawa, terutama di pedesaan. Sandikala secara harafiah berarti senja kala atau waktu senja, yaitu periode peralihan dari sore hari menuju malam, tepatnya saat matahari terbenam. Mitos ini berakar dari pandangan masyarakat Jawa tentang alam semesta yang selalu berada dalam keseimbangan. Waktu senja dianggap sebagai batas antara dua dunia manusia dan dunia gaib. Pada saat inilah energi-energi dari dunia lain dipercaya mulai bergerak dan masuk ke alam manusia. Secara spesifikasi, Sandikala dipercaya sebagai waktu di mana makhluk halus seperti jin, setan, atau mungkin roh-roh jahat berkeliaran. Mereka mencari mangsa atau hanya sekedar mengganggu manusia. Itulah sebabnya banyak orang tua di Jawa akan menyuruh anak-anak mereka untuk segera masuk rumah dan tidak bermain di luar saat waktu ini tiba. Larangan saat Sandikala. Mitos Sandikala tidak hanya sebatas cerita, tetapi juga mempengaruhi perilaku. Beberapa larangan yang sering ditemui adalah dilarang bermain di luar rumah, dilarang menyapu halaman, dilarang berada di pintu, dan mitos-mitos Sandikala lainnya. Mitos Sandikala sering dikaitkan dengan beberapa sosok makhluk seperti Kolong Wewe atau Wewe Gombel yang dikenal suka menculik anak-anak. Dipercayai bahwa Kolong Wewe beraksi saat Sandikala. Mitos ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk memastikan anak-anak aman di dalam rumah saat hari mulai gelap. Yang secara logika memang lebih aman daripada bermain di luar. Secara ilmiah, waktu Sandikala bisa dijelaskan dengan fenomena alamiah menjelang malam. Tubuh manusia, terutama anak-anak, menjadi lebih rentan terhadap penurunan suhu, kelembapan, dan nyamuk yang dapat membawa penyakit. Namun dalam konteks budaya, mitos ini menjadi bagian dari kearifan lokal yang mengajarkan kewaspadaan dan kedisiplinan. Itu sekelumit tentang mitos dari Sandikala.
atau waktu senja atau senjakala. Nah, sekarang kita akan menceritakan terkait ceritanya. Terkait cerita horornya. Sore itu di desa kami diselimuti keheningan yang tak biasa. Langit yang biasanya dihiasi warna jingga dan merah kini memudar menjadi kelabu pekat, seolah-olah awan menelan seluruh cahaya matahari. Itu adalah sandekala, waktu peralihan dari terang ke gelap. Saat orang tua selalu berpesan, jangan main di luar, nanti diculik kolong wewe. Aku yang waktu itu berusia 10 tahun hanya bisa menghela napas. Bagiku, itu hanya mitos kuno yang diciptakan untuk menakuti anak-anak. Aku sedang duduk di teras menunggu bapak pulang dari sawah. Aku bosan dan diam, melamun tentang permen kapas yang dijual di pasar malam. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering. Sekilas mataku menangkap sosok bayangan di bawah pohon beringin tua di seberang jalan. Bayangan itu tinggi, kurus dengan rambut panjang terurai yang bergoyang-goyang pelan. Jantungku berdebar kencang. Itu bukan sosok bayangan biasa. Itu lebih menyerupai sosok manusia. Tetapi gerakannya aneh, seperti tulang yang tertekuk di tempat yang tidak seharusnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku berdiri mendekat ke pagar. Aku berdiri mendekat ke pagar. Bayangan itu bergerak, perlahan mendekat ke rumahku. Kakiku membeku, tak bisa bergerak. Aku teringat cerita nenek yang paling menakutkan tentang kolong wewe, sehingga ia menculik anak-anak dan menyembunyikannya di dalam korong rumah. Sosok itu berhenti di depan gerbang. Ia berdiri membungkuk, kepala menunduk, rambutnya yang panjang dan kusut menutupi wajahnya. Aku menahan napas, berharap itu hanyalah halusinasi. Tetapi sosok itu ada, nyata di depanku. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Wajahnya bukan wajah yang menakutkan seperti yang kubayangkan. Itu adalah wajah seorang perempuan tua yang keriput, dengan tatapan kosong dan mata yang cekung. Mulutnya bergerak-gerak, mengucapkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Suaranya serak dan pelan, seperti bisikan angin yang terperangkap. Lalu ia mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arahku. Jari-jari panjang dan melengkung, seperti ranting kering. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku menutup mataku rapat-rapat, berdoa dalam hati. Ya Tuhan, lindungi aku ya Tuhan. Ketika aku membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Pagar di depanku kosong, sepi, seolah-olah tidak pernah ada apa-apa. Yang tersisa hanyalah hembusan angin dingin dan kegelapan yang semakin pekat. Tiba-tiba dari kejauhan aku mendengar suara azan maghrib, yang suaranya terasa begitu menenangkan dan melegakan. Aku bergegas masuk ke dalam rumah, mengunci pintu dan bersembunyi di balik sofa, memeluk lututku. Aku tidak tahu apa yang kulihat, tapi sejak saat itu aku tidak pernah lagi mengabaikan peringatan nenek. Setiap sekali sandekala tiba, aku pasti sudah berada di dalam rumah, jauh dari jendela, jauh dari bayangan di bawah pohon beringin tua itu. Dan setiap kali aku mendengar cerita tentang kolong wewe, bulu kudukku selalu merinding, mengingat tatapan kosong dari sosok yang pernah kutemui waktu senja itu. Oke teman-teman, itulah cerita horornya yang dikirimkan oleh seorang bernama Jessica ke DM Instagramnya Rumah Gudang Misteri. Percaya atau tidak itu adalah hak kalian.
Seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.